Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Kairani dengan NIM 21075115 akan mempresentasikan bab 4-5 saya, yaitu hasil dan pembahasan. Untuk judul inovasi mie basah dengan penambahan tepung kacang hijau, yaitu ada metode penelitian. Subjek penelitian yaitu sebanyak 30 panelis yang terdiri dari anggota Car Free Day di Gor Haji Agus Salim Padang. Kedua, desain eksperimen. Mie basah dibuat dengan 5 perlakuan penambahan tepung kacang hijau, yaitu penambahan 0% tepung kacang hijau, penambahan 5% tepung kacang hijau, penambahan 10% tepung kacang hijau, yang selanjutnya penambahan 15% tepung kacang hijau, dan penambahan 20% tepung kacang hijau. Untuk instrumen pengumpulan datanya, kuesioner dengan skala Likert 1-5 digunakan untuk menilai atribut rasa, tekstur, aroma, dan penampilan. Untuk prosedurnya, panelis diminta untuk mencicipi setiap sampel mie basah dan memberikan penilaian berdasarkan atribut yang telah ditentukan. Yang pertama adalah deskripsi data kualitas bentuk keseluruhan mie dengan penambahan tepung kacang hijau sebanyak 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Untuk interpretasi hasil, nilai F hitung 2,7775 mendekati nilai F tabel 2,76 pada tingkat signifikasi 0,05. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam kualitas bentuk mie pada berbagai presentasi tepung kacang hijau. Dalam contoh ini, F hitung 2,775 hampir sama dengan F tabel 2,76, sehingga hasilnya bisa tergantung pada aturan pembulatan atau mungkin memerlukan verifikasi lebih lanjut dengan data yang lebih akurat. Yang kedua ada deskripsi data kualitas aroma keseluruhan mie dengan penambahan tepung kacang hijau sebanyak 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Untuk interpretasi hasil, tabel ini menunjukkan bahwa perbedaan antar kelompok perlakuan dengan persentase tepung kacang hijau yang berbeda signifikan pada tingkat signifikasi 0,05 karena F hitung 3,975 lebih besar dari F tabel 2,76. Penambahan tepung kacang hijau sebanyak 15% memberikan penilaian tertinggi pada kualitas aroma mie dengan rata-rata nilai 4,3. Penambahan 20% tepung kacang hijau menurunkan kualitas aroma dengan rata-rata nilai 3,7. Yang ketiga ada deskripsi data kualitas tekstur keseluruhan mie dengan penambahan tepung kacang hijau sebanyak 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Untuk interpretasi hasil, antar kelompok menunjukkan variasi yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan. Persentase tepung kacang hijau dalam kelompok menunjukkan variasi disebabkan oleh perbedaan individu dan kelompok yang sama. Jumlah dari variasi antar kelompok dalam kelompok. F hitung 5,15 lebih besar dari F tabel 2,76 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kualitas tekstur mie basah dengan berbagai presentasi penambahan tepung kacang hijau. Yang keempat ada deskripsi data kualitas rasa keseluruhan mie dengan penambahan tepung kacang hijau sebanyak 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Untuk interpretasi hasilnya, variasi yang disebabkan oleh perbedaan antar kelompok kacang hijau, DB perlakuan jumlah perlakuan min 1 sama dengan 5 min 1 adalah 4. Jika perlakuan SK, DB perlakuan 3,50 per 4 sama dengan 0,875. F hitung nilai F yang dihitung untuk membandingkan variasi antara perlakuan dan kesalahan. F tabel yaitu nilai kritis dari tabel distribusi F untuk tingkat signifikasi yang dipilih, misalnya alfa sama dengan 0,05. Yang terakhir ada hasil. Teman berdasarkan data di atas, penambahan tepung kacang hijau pada pembuatan mie basah memberikan pengaruh terhadap kualitas bentuk, aroma, tekstur, rasa pada mie. Yang pertama, kualitas bentuk. Penambahan tepung kacang hijau sebanyak 15% memberi penilaian tertinggi pada kualitas bentuk mie dengan nilai rata-rata 4,4. Kualitas aroma, penambahan tepung kacang hijau sebanyak 15% juga memberikan penilaian tertinggi pada kualitas aroma mie dengan rata-rata 4,3. Kualitas tekstur, penambahan tepung kacang hijau sebanyak 15% menghasilkan tekstur terbaik dengan nilai rata-rata 4,5. Untuk
kualitas rasa. Penambahan tepung kacang hijau sebanyak 0% kontrol memberikan penilaian tertinggi. Namun meskipun penilaian penambah 15% juga mendapatkan nilai cukup baik, yaitu 4,1. Lanjut, penambahan tepung kacang hijau sebanyak 20% cenderung menurunkan nilai organoleptik secara keseluruhan, terutama pada kualitas rasa dan tekstur. Jadi penambahan tepung kacang hijau pada mie basah memberikan hasil optimal pada proporsi 15%. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.